Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi dari Vika. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK memiliki peran penting dalam bidang kesehatan. TIK dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan membantu mengatasi masalah kurangnya tenaga ahli di daerah. TIK juga dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan dan membantu lansia mengoptimalkan kesehatannya. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan hanya dengan ponsel atau komputer. Kini, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa contoh teknologi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kita akan melihat bagaimana teknologi informasi ini membantu meningkatkan akses informasi kesehatan, mempermudah komunikasi antara dokter dan pasien, dan meningkatkan kualitas perawatan dan kesehatan. Yang pertama, teknologi yang akan menunjang dalam dunia kesehatan yang adalah kecerdasan buatan atau disebut AI. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang menerapkan simulasi kecerdasan manusia ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain. AI mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Adapun manfaat AI yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan yaitu: 1. Untuk mendiagnosis penyakit, yang kedua untuk pengembangan obat, yang ketiga untuk robotika bedah. Yang kedua ada Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan internet. IoT juga merupakan konsep yang mengacu pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia. Contoh penerapannya dalam konteks kesehatan adalah: 1. Sebagai perangkat kesehatan wearable, yaitu seperti perangkat smartwatch dan fitness tracker dapat memantau kesehatan pengguna secara real time dan membantu mendeteksi dini penyakit. Yang kedua, ada telemedicine. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan perawatan kesehatan dari jarak jauh melalui telemedicine. Yang ketiga, sebagai pemantauan pasien jarak jauh. Ia dapat digunakan untuk memantau kondisi pasien di rumah sakit atau di rumah, sehingga dokter dapat memantau kesehatan pasien secara real time dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Yang ketiga, ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam bidang kesehatan, Big Data dapat digunakan untuk membantu memahami lebih banyak tentang penyakit dan kondisi medis. Contoh penerapan Big Data dalam konteks kesehatan adalah: 1. Sebagai analisis data kesehatan. Big Data dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren kesehatan, memprediksi risiko penyakit, dan mengembangkan strategi kesehatan yang lebih efektif. Yang kedua, personalisasi pengobatan. Big Data dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengobatan bagi pasien berdasarkan profil kesehatan dan genomik merek. Yang ketiga, pengembangan obat yang dipersonalisasi. Big Data dapat membantu dan mengembangkan obat yang dipersonalisasi untuk pasien dengan kondisi kesehatan yang spesifik. Yang keempat ada blockchain. Blockchain adalah sistem tunggal yang menyederhanakan data medis untuk dokter, organisasi layanan kesehatan, dan pasien. Blockchain adalah buku besar terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam jaringan. Contoh penerapan dalam konteks kesehatan adalah: 1. Sebagai manajemen rekam bisnis. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan rekam medis pasien dengan aman dan terdesentralisasi, sehingga pasien dapat mengakses data mereka dengan mudah dan aman. Yang kedua, penelitian medis. Blockchain dapat digunakan untuk berbagi data penelitian medis dengan aman dan efisien, sehingga dapat mempercepat penemuan medis. Yang ketiga, sebagai rantai pasokan obat. Blockchain dapat digunakan untuk melacak rantai pasokan obat dan memastikan keaslian dan keamanan. Yang kelima, ada realitas virtual VR dan realitas augmentasi atau IR. VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan virtual yang sangat imersif dan menghilangkan batas antara dunia nyata dan dunia virtual. IR adalah teknologi yang meningkatkan pengalaman pengguna di dunia nyata dengan menambahkan informasi digital di atas dunia nyata. Big Data dapat digunakan untuk membantu memahami lebih banyak tentang penyakit dan kondisi medis.
Contoh penerapan VR dan AR konteks kesehatan adalah: 1. Sebagai pembedahan, yang kedua sebagai terapi dan rehabilitasi, yang ketiga sebagai pendidikan medis. Adapun aplikasi kesehatan yang berbasis teknologi informasi yang sudah digunakan di kalangan kesehatan Indonesia yaitu ada telemedicine. Seperti aplikasinya adalah Alodokter, Halodoc, Big Dokter, dan Telemedik. Yang kedua, ada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Nah, aplikasinya itu berupa SIMRS rumah sakit tertentu, Vista HCS, dan RSIS. Teknologi informasi memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan akses informasi kesehatan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang peran teknologi informasi di bidang kesehatan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih.